Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salman Farisi, NIM 21042347. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik sosial tentang uji dalam statistik. Ada beberapa uji dalam statistik, yaitu yang pertama uji statistik chi-square, yang kedua uji statistik Rantes, yang ketiga uji statistik Mann-Whitney, yang keempat uji statistik Wilcoxon. Yang kelima, uji statistik Friedman. Yang keenam, uji statistik Spearman-Rank. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu uji statistik chi-square. Uji statistik chi-square adalah uji yang digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategorikal. Uji ini dapat digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, yaitu uji kesesuaian. Untuk menguji apakah distribusi frekuensi data yang diamati cocok dengan distribusi frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, uji keterkaitan. Untuk menguji apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategorikal. Selanjutnya, yang akan saya bahas itu langkah-langkah umum dalam menggunakan uji chi-square. Yang pertama, uji kesesuaian. Langkah-langkahnya meliputi menentukan hipotesis, menghitung nilai chi-square, menentukan derajat kebebasan, menentukan nilai signifikansi, dan yang terakhir, keputusan. Selanjutnya yang kedua, uji keterkaitan. Langkah-langkahnya meliputi menentukan hipotesis, membuat tabel kontingensi, menghitung nilai chi-square, menentukan derajat kebebasan, menentukan nilai signifikansi, dan yang terakhir itu keputusan. Selanjutnya itu contoh penggunaannya. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi warna mobil konsisten dengan distribusi yang diharapkan. Misalnya 30% merah, 40% biru, dan 30% hijau. Peneliti mengamati 100 mobil dan mencatat jumlah mobil dengan warna tertentu. Dengan menggunakan uji chi-square, peneliti dapat menguji apakah distribusi warna mobil yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Misalnya contoh penggunaan uji keterkaitan. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin, laki-laki atau wanita, dan preferensi untuk produk A dan produk B. Peneliti mengumpulkan data dan menyusunnya dalam tabel kontingensi. Kemudian menggunakan uji square untuk menentukan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Baiklah, selanjutnya kedua yang akan saya bahas itu uji statistik Rantes. Uji Rantes adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji keberadaan pola atau urutan tertentu dalam satu data. Biasanya digunakan untuk menguji apakah data yang ada terdistribusi secara acak atau memiliki pola tertentu, yang dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi apakah data mengikuti distribusi acak, misalnya dalam urutan pengamatan dalam deret waktu atau eksperimen. Baiklah, selanjutnya itu langkah-langkah dalam melakukan uji Rantes. Yang pertama itu langkahnya menentukan hipotesis, yang kedua menyiapkan data, yang ketiga mengidentifikasi run, yang keempat menghitung nilai harapan dan varian, yang kelima menghitung statistik uji, dan yang keenam keputusan uji. Jadi kesimpulannya uji run adalah alat statistik yang sangat berguna untuk menguji apakah suatu urutan data mengikuti pola acak atau tidak. Uji ini digunakan dalam banyak aplikasi, terutama dalam analisis urutan data dalam penelitian sosial, ekonomi, atau biologi. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yang akan saya bahas itu uji statistik Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel independen dengan tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua grup. Uji ini tidak mengasumsikan distribusi data tertentu, sehingga cocok digunakan saat data tidak memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam uji T berpasangan atau uji T dua sampel. Adapun tujuan uji Mann-Whitney yaitu yang pertama menguji perbedaan rata-rata atau mediana antara dua grup.
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang memiliki distribusi nilai yang sama, atau apakah ada perbedaan signifikan antara kedua distribusi tersebut. Yang kedua, alternatif untuk uji T2 sampel. Uji Mann-Whitney digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, yang merupakan asumsi dasar dalam uji T2 sampel. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis. Yang kedua, mengumpulkan data dan menyusun data. Yang ketiga, menggabungkan data dan memberi peringkat. Yang keempat, menghitung U Mann-Whitney. Yang kelima, menentukan nilai uji yang lebih kecil. Yang keenam, menentukan nilai kritis dan keputusan uji. Yang ketujuh, menghitung p-value jika diperlukan. Adapun kesimpulan uji Mann-Whitney yaitu alat yang kuat dalam analisis statistik untuk membandingkan dua sampel independen, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua grup berdasarkan data yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu uji statistik Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan atau dua pengukuran pada kelompok yang sama. Uji ini digunakan ketika data tidak terdistribusi normal dan digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi yang berpasangan. Misalnya sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Adapun tujuan Wilcoxon Signet Rank Test yaitu tujuan utamanya yaitu adalah untuk menguji apakah dua kondisi yang berpasangan memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Uji ini dapat digunakan untuk yang pertama, bandingkan dua pengukuran pada kelompok yang sama. Misalnya sebelum dan sudah perlakuan. Yang kedua, menilai perbedaan dalam pengukuran yang berpasangan antara dua grup. Misalnya pada penelitian medis, sosial, atau psikologis. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis, dan yang kedua menyiapkan data. Yang ketiga menghitung selisih antara dua pengukuran. Yang keempat menentukan peringkat dari nilai absolut selisih. Yang kelima memberikan tanda pada peringkat berdasarkan tanda D. Yang keenam menghitung jumlah peringkat positif dan negatif. Ketujuh menghitung statistik uji Wilcoxon. Yang kedelapan menentukan nilai kritis dan p-value. Yang kesembilan keputusan uji. Adapun kesimpulan dari uji Wilcoxon yaitu uji statistik non-parametrik yang sangat berguna untuk membandingkan dua kondisi yang berpasangan atau dua pengukuran pada satu kelompok. Uji ini sering digunakan dalam eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan, atau untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga lebih fleksibel dibandingkan uji T berpasangan. Selanjutnya yang kelima yaitu uji statistik Friedman. Uji Friedman adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok yang saling berpasangan atau terhubung. Uji ini sering digunakan ketika data berpasangan atau terkait, dan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara beberapa kondisi atau perlakuan yang diberikan pada kelompok yang sama. Uji Friedman digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, yang diperlukan untuk uji ANOVA satu arah dengan pengukuran berulang. Adapun tujuan uji Friedman yaitu tujuan utamanya untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara tiga atau lebih kondisi atau perlakuan yang diterapkan pada satu grup atau lebih. Uji ini digunakan untuk data yang terhubung. Misalnya pengukuran yang dilakukan pada kelompok yang sama di waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda. Langkah-langkahnya dalam melakukan uji Friedman yaitu menentukan hipotesis, menyiapkan data, menghitung peringkat untuk setiap baris, menjumlahkan peringkat untuk setiap perlakuan, menghitung statistik uji Friedman, menentukan nilai kritis dan p-value, dan yang terakhir yaitu keputusan uji. Adapun kesimpulan dari uji Friedman yaitu uji statistik non parametrik yang sangat berguna untuk membandingkan lebih dari dua kondisi atau perlakuan yang diterapkan pada kelompok yang sama.
Uji ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimen, seperti uji efektivitas perlakuan pada kelompok yang sama di waktu yang berbeda. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, uji ini dapat membantu kita menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antar kondisi yang diuji. Baiklah, yang terakhir yaitu uji statistik Spearman rank. Uji Spearman rank adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang diukur pada skala ordinal atau yang tidak memenuhi asumsi normalitas untuk uji korelasi persen. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan monotonik antara dua variabel. Hubungan monotonik adalah hubungan di mana peringkat satu variabel meningkat atau menurun secara konsisten dengan perubahan peringkat variabel lain, meskipun tidak harus linear. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan uji Spearman rank yaitu yang pertama kita menyusun data, yang kedua menentukan peringkat, yang ketiga menghitung selisih peringkat, yang keempat menghitung kuadrat selisih peringkat, yang kelima menghitung nilai statistik, yang keenam menentukan signifikansi, yang ketujuh menginterpretasikan hasil. Adapun kesimpulan dari uji Spearman rank adalah alat yang berguna untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Ini memberikan wawasan yang berguna, terutama ketika hubungan antara variabel tidak linear. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.